Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kok saya balik lagi nih dengan gua Kato Muji. Makasih karena udah ngeklik video ini hari Selasa lagi nih. Kembali kita akan membahas nih kasus-kasus yang membuat kita semua berpikir betapa mengerikannya gitu manusia ini ketimbang setan, jin, dan iblis. Dan gue harap kalian yang lagi nonton video gue ini dalam kondisi sehat, dalam kondisi nyaman, agar bisa selesai dan tenang gitu mendengarkan pembahasan kita kali ini. Karena kali ini kita akan mengangkat sebuah kasus penghilangan nyawa terhadap seorang wanita muda yang berprofesi sebagai desainer busana di Barcelona, Spanyol. So, pegang erat-erat, semakin dalam semakin gelap. Seperti hari-hari biasanya, pada pagi hari, tepatnya di hari Kamis tanggal 21 Februari tahun 2008 di lingkungan apartemen khusus untuk para turis di Barcelona, Spanyol. Lebih tepatnya terletak di Jalan Camprodon 36 di lingkungan Gracia di Barcelona. Hari-hari biasa nggak ada yang spesial kecuali kebisingan dan hiruk pikuk para wisatawan yang saling berbincang aja waktu itu. Tiba-tiba aja ya kan, seorang petugas kebersihan menemukan jasad seorang wanita muda tanpa busana yang mana apartemen itu telah disewa sekitar 4 hari dan dia berencana untuk membersihkannya pada hari itu. Langsung nih si petugas kebersihan ini nelfon nih pihak kepolisian. Gak selang berapa lama nih datanglah pihak kepolisian ke tempat kejadian tersebut dan bener aja ya kan, mereka menemukan sesosok tubuh wanita muda tidak menggunakan selai benang pun tubuhnya yang terletak di atas sofa ruangan apartemen itu dengan keadaan kepala yang udah ditutup oleh sebuah tas kresek gitu. Gemparlah seluruh penghuni apartemen tersebut. Ya gimana kagak gemper ya kan ya. Kalian bayangin aja gitu ya kan, enak-enak duduk santai nih sambil ngobrol, ngopi, ngerokok gitu ya. Tiba-tiba aja polisi nemuin atau geger gitu penemuan jasad wanita muda tanpa busana. Gimana tuh hari-hari yang damai tiba-tiba aja langsung kacau ya kan waktu itu di Gracia, Barcelona. Nah, setelah nemuin tubuh tak dikenal itu, polisi garcep nih, nggak nungguin babi bu bebo, nggak kayak pihak polisian di negeri Wakanda gitu ya kan. Dia langsung eksekusi TKP itu untuk nyari tahu nih apa yang terjadi dengan si wanita malang ini, mana masih muda ya kan. Kasian bet lah gitu melihat kondisi si wanita itu. Nah, saat polisi nih melakukan penyelidikan terhadap tubuh yang sudah terbujur kaku di atas sofa ini, polisi menemukan bekas air mani di bagian alvito wanita ini dan juga di bagian mulutnya. Selain air mani nih dan tas kresek di atas kepala si jasad ini, polisi juga menemukan sebuah wig rambut palsu berwarna hitam di TKP itu dan juga sebuah sepatu buat berwarna hitam juga di situ. Setelah beberapa saat polisi menyelidiki TKP ya, sembari menunggu forensik untuk bisa mengidentifikasi sisa air mani tadi yang ditemukan di tubuh wanita ini, polisi tidak menemukan adanya tanda masuk paksa ke dalam apartemen milik si korban ini. Nggak ada nih jendela yang dicongkel, nggak ada gagang pintu yang dirusak. Nah, polisi berasumsi ya kan, kalau pelaku ini adalah orang-orang terdekat dari korban, dan naluri pertama orang-orang yang di sana mungkin aja nih cewek lagi happy fun dengan pasangannya atau apa gitu ya, pas lu dan semua juga berpikir sama lah pastinya. Setelah penyelidikan TKP dan membawa jasad korban untuk diperiksa lebih lanjut, pihak kepolisian juga menelusuri apartemen tersebut untuk mencari informasi terkait dengan wanita ini. Setelah sekian lama, mereka akhirnya mengetahui jasad ini bernama Ana Maria Piz. Siapa Ana Maria Piz ini? Ana Maria Piz adalah wanita muda yang bekerja di sebuah desain busana di kota Barcelona ini. Diketahui ya, dari apartemen tempat ditemukan itu disewa atas nama Ana Piz pokoknya. Udah ketemukan identitas korban ini, polisi mulai melakukan investigasi nih lanjutan mencari tahu tentang aktivitas korban sebelum kejadian, termasuk mencari keluarga korban ini juga. Sampai akhirnya polisi mendapatkan sebuah informasi pencarian orang hilang atas nama dan ciri-ciri yang sama, yaitu si Ana ini. Jadi ya kayak gayung bersambut gitulah ya, nggak usah capek-capek, pihak polisian langsung menghubungi keluarga korban dan juga pasangan korban yang bernama Bang Carlos. Keluarga dan pasangan Ana nggak luput dari investigasi pihak kepolisian tentunya, karena yang pertama dicurigai oleh pihak kepolisian atas meninggalnya si Ana ini tentunya adalah orang-orang dekatnya. Namun ya kan, setelah rangkaian panjang dan forensik DNA
berhasil, keluarga mereka bebas dan tidak termasuk dari sinyal merah yang bisa dijadikan saksi ataupun tersangka dari kasus ini. Forensik berhasil nih mengidentifikasi DNA pemilik dari air mani yang ditemukan di jasad Ana. Yang hasilnya menunjukkan DNA yang berbeda satu sama lainnya. Jadi polisi menyimpulkan ini ada 2 orang pelakunya. Setelah dengerin keterangan dari pihak kepolisian nih, si Carlos nih, pasangan si Ana nih shock dong. Harusnya emang shock lah, kayak gue juga denger ya. Gak mungkin lah Ana kayak gitu, pikir si Carlos. Gak mungkin Ana main di belakang pak gitu lah. Tambah lagi Carlos tambah shock nih Ege nih. Karena dia nggak tahu nih kalau Ana menyewa apartemen itu dan Ana memiliki apartemen di alamat itu ya. Semakin banyaklah kecurigaan, semakin banyaklah asumsi-asumsi liar yang keluar di kepala orang-orang di saat itu. Apa yang terjadi dengan si Ana di saat itu? Kenapa bisa kayak gitu loh. Akhirnya kan polisi memecah beberapa tim ya untuk mencari tahu kebenaran dari kasus ini. Dan juga hasil forensik dari jasad korban juga memastikan anak ini diracuni dan tidak sadarkan diri untuk beberapa waktu. Karena didapati dalam tubuhnya terdapat zat aneh yang belum teridentifikasi sepenuhnya. Wah, makin kacau nih. Apa yang terjadi? Makin banyak yang bertanya-tanya. Semakin diteliti semakin banyak kejanggalan lain. Pertama, adanya zat berbahaya keracunan dalam tubuh korban. Kedua, tidak ada kekerasan seksual di bagian alat vital korban. Ketiga, Ana meregang nyawa karena kehabisan oksigen dikarenakan dibekap dan terlilit tali di tas kresek di bagian lehernya. Polisi mengategorikan ini adalah perampokan dan serangan seksual. Pada awalnya begitu, namun beberapa jam kemudian semuanya berubah nih guys. Setelah pihak berwenang yang udah bekerja keras nih mendapatkan laporan kalau pada hari yang sama saat Ana ditemukan tak bernyawa atau udah logout nih gitu dari dunia ini, terdeteksi penarikan uang sejumlah 600 euro di ATM cabang La Caixa di Mataró pada pukul 10 pagi dari rekening pribadi Ana. Nah pokoknya polisi Barcelona ini bergerak cepat banget gitu loh. Jadi dia langsung menyisiri CCTV dari jalanan apartemen si Ana, dari jalanan ATM itu, dan juga langsung dari servernya bank lah gitulah. Nah di dalam CCTV ATM itu terlihat seorang wanita menggunakan wig berwarna hitam yang mirip nih dengan wig yang ditemukan di apartemen Ana tadi. Nah saat di zoom nih wajahnya familiar sekali, yaitu mirip seorang sahabat Ana yang tadi juga berkunjung ke rumah duka sambil nangis-nangis, bernama Maria Angeles Molina yang saat itu berusia 40 tahun atau juga sering dipanggil Anggi. Nah, polisi ini berawalnya berasumsi kayaknya nih Anggi tahu sesuatu. Ya pasti ya kan, temannya si Ana gitu, dan tadi juga datang nangis-nangis dan mereka menanya Anggi kembali. Anggi menceritakan kalau memang mereka sering nih bertukaran ATM atau apapun gitu karena saking deketnya, dan juga Anggi ini adalah kepala bagian di tempat si Ana ini bekerja dulunya tapi udah dipecat. Apalagi ditambah pengakuan Anggi saat itu juga bilang dia dan Ana ingin membuat sebuah project, makanya dia memiliki nih ATM dari si Ana ini. Pihak keluarga dan polisi masih ragu dengan keterangan yang diberikan oleh si Anggi. Nah, polisi nanya nih, apa yang dilakukan si Anggi waktu kejadian ataupun sebelum kejadian si Ana ini ditemukan meninggal dunia atau udah nggak bernyawa nih di apartemennya. Lalu si Anggi ini menjawab, katanya si Anggi ini waktu itu sebelum Ana hilang atau ternyata meninggal ini, si Anggi ini pergi ke kampung halamannya itu di Zaragoza untuk mengumpulkan abu ibunya yang meninggal lebih dari setahun yang lalu. Masuk akal karena pihak kepolisian juga mengecek kamera pengawas. Memang saat itu si Anggi ini memang sedang menuju Zaragoza. Mulai buntu lagi nih pihak kepolisian, kemana lagi nyari-nyari informasi benang merahnya ya kan, nggak tahu harus mulai dari mana lagi. Dan tepatnya polisi teringat lagi nih kalau dia harus menyelidiki lebih lanjut tentang pemilik DNA ataupun pemilik cairan semen yang ditemukan dalam tubuh, dalam rongga mulut dan juga dekat alat vital si korban gitu ya kan. Sampai akhirnya pihak kepolisian mendapatkan informasi kalau DNA itu milik 2 orang yang bekerja sebagai lelaki panggilan dari sebuah tempat yang nggak tahu aja ya kan, yang nggak usah aku sebutin di Barcelona atau rumah bordir lah kita sebutnya ya kan, biar nggak vulgar banget. Saat akan menyusuri tempat itu, pihak kepolisian ini tetap melakukan penyelidikan terhadap area yang terpantau kamera pengawas, dan
Di sana, sore hari terlihat sesosok Anggi menuju ke rumah bordir tersebut dan tak selang berapa lama keluar dari tempat itu. Dan dari pantauan kelihatan, Anggi menuju ke apartemen milik Anna kembali. Wah, apa yang dilakukan si Anggi di di rumah bordir gitu, dan terus pergi lagi ke apartemen si Anna. Polisi mulai berpikir nih, ada sesuatu nih, Anggi ini pasti nih. Anggi ini memiliki informasi kunci pokoknya dalam kasus meninggalnya si Anna Maria Pris ini. Yakin banget itu pihak polisian waktu itu. Nah, setelah masuk nih ke dalam rumah bordir ini, pihak polisian mendapatkan informasi kunci banget guys gitu. Setelah menanya ini milik siapa, apa segala macam, dicari ya kan, siapa pemilik dari cairan ini. Pihak polisian mendapatkan informasi kalau memang sebelum tanggal 19 Februari tahun 2008 yang kejadian Anna menghilang gitu, sebelumnya memang ada seorang wanita datang ke tempat bordir lalu menyewa 2 orang gigolo gitu dengan bayaran 100 euro dan membeli air semen ataupun air mani mereka gitu, dan dimasukkanlah ke dalam toples pada waktu itu. Dan saat itu pihak polisi juga ngasih lihat nih, ini orangnya, iya gitu kata. Udah nih dalam kepala pihak polisi udah pasti banget nih Anggi kuncinya nih, bisa jadi juga Anggi yang awalnya saksi bisa jadi dia adalah pelakunya kata pihak polisian. Udahlah, dia balik lagi ke kantor, pihak kepolisiannya balik lagi ke kantor dan dia minta surat penggeledahan untuk rumah si Anggi waktu itu. Pada 12 Maret tahun 2008, polisi melakukan penggerebekan ke rumah si Anggi. Saat itu Anggi kaget, kayak mau kena serangan jantung dan nggak bisa apa-apa ya Ge. Apalagi di sana didapati banyak banget nih polis asuransi atas nama Anna Pris. Dan janggalnya lagi polisi itu dibuat pas banget sebulan sebelum kejadian ini, dan beberapa pinjaman kredit yang atas nama Anna Pris juga. Ada editor Anna juga. Udah nggak bisa nih pihak kepolisian berpositif thinking pada waktu itu, dan gue yakin kalian juga nggak bisa nih berpositif thinking lagi kepada si Anggi yang pura-pura polos ya waktu kemarin nangis pas pemakaman si Anna. Udah nggak bisa pokoknya gitu ya. Kalau yang awalnya bisa lolos ya, kali ini nggak akan bisa bersumpah. Dan EG-nya lagi, lo pada tahu nggak berapa polis asuransi atas nama Anna Pris secara total yang diajukan oleh si Anggi ini? 840.000 euro. Tahu nggak berapa kalau dirupiahin? 15,4 miliar gitu loh. Banyak banget itu, kalau lo beli kerupuk lo bisa beli pabriknya sekalian. Gila banget itu, dia nekat ngepolis asuransiin orang gitu, kayak mau taubat itu orang mau meninggal. Gila banget ini si Anggi. Sayang apa lu ya gitu, tahu orang mau meninggal langsung buru-buru awal bulannya udah bikin polis asuransi buat si Anna gitu. Jadi pada akhirnya si Anggi pun mengakui semua kejahatan yang dilakukannya. Ceritanya kayak gini kata si Anggi. Jadi malam itu Anna ditelepon nih sama si Anggi ini untuk datang ke apartemen itu yang udah disewa Anggi, namun atas nama si Anna ini. Dan kata si Anggi, ini adalah apartemen mereka berdua. Saking senangnya kan Anna karena benar-benar mendapatkan seorang yang udah kayak keluarga gitu. Nah, pada malam harinya si Anna ini dikasih minuman yang membuat dia nggak sadarkan diri. Saat nggak sadarkan diri inilah pakaian Anna semuanya dicuci oleh si Anggi. Lalu si Anggi ini memasukkan kepala si Anna ke dalam kantong kresek, membuatnya sesak nafas dan lock out gitu dari dunia ini. Lalu setelah itu si Anggi ini menyuntikkan air mani yang ia beli tadi dari rumah bordir yang gue ceritain tadi ke dalam alat vital Anna dan ke dalam mulut si Anna agar kelihatan ini dilakukan oleh penyerangan seksual. Lalu barulah dia mengeluarkan seluruh isi tas Anna seolah-olah ini adalah perampokan dan serangan seksual lainnya. Saking pinternya bikin ngiri ya sumpah ini si Anggi ini bicara pikirnya ya kan. Semua fakta ini dibuktikan oleh pernyataan berbagai saksi hingga 15 orang yang mengidentifikasinya pada parade fotokopi dan atau identifikasi, dan oleh bukti forensik grafis, DNA, fisiogenomik, komputer, dan pelacakan ponsel. Atas semua alasan ini, putusan pengadilan menjatuhkan hukuman kepada Maria Angeles Molina Fernandez selama 18 tahun atas tuduhan penghilangan nyawa dan 4 tahun atas
pemalsuan dokumen dan penipuan. Dalam hal tanggung jawab perdata, ia harus mengganti kerugian kepada keluarga korban sebesar 100.000 euro dan pasangannya dengan jumlah yang sama. Untuk kalian nih yang udah puas segitu aja dengan pembahasan ini, is okay kalau mau skip. Namun kalau kalian ingin terus nih lebih dalam lagi untuk dapat emosional dari kisah ini, maka akan gue ceritain juga beberapa lagi nih. Karena masih ada cerita lain tentang si Anggi ini sampai dia bertemu dengan si Ana. Bernama lengkap Maria de los Angeles Molina Fernandez, lahir pada tahun 1968 di Zaragoza, Spanyol. Memiliki kepribadiannya unik dari dahulu yang suka merubah-ubah cerita kehidupannya. Tidak banyak yang mengenalnya, seakan-akan memang tidak pernah ada di kota Zaragoza itu sendiri. Namun, dia pernah tercatat menikah dengan seorang pengusaha hotel Argentina yang telah menetap di Gran Canaria pada tahun 1976 yang bernama Juan Antonio Alvarez Litben. Ribet ya nama orang-orang sono, sumpah. Selain memiliki hotel, Juan juga memiliki tempat diskotik dan bar di pantai. Pada tahun 1988, Juan dan Angie bertemu. Saat itu Juan sedang berlibur di Argentina, tepatnya di Kepulauan Kanari, yang mana dia juga memiliki sebuah bar di pantai itu. Dan Juan bertemu Anggi, yang mana saat itu Anggi merupakan karyawan sementara di bar milik Juan itu. Saat itu Anggi itu sakit dan Juan mengantarkannya ke rumah sakit. Saat itu Juan sangat prihatin dengan keadaan Anggi dan mereka pun terlihat dekat saat itu. Setelah pertemuan Juan dan Anggi, Juan mulai menceritakan semua tentang Anggi kepada kedua orang tuanya, bahwa Anggi ini adalah wanita yang sangat cantik dan juga memiliki darah bangsawan Spanyol dan memiliki tanah di wilayah Aragon. Setidaknya itulah cerita Anggi kepada Juan. Namun Anggi bukanlah seperti yang ia ceritakan. Ia ternyata pernah bekerja sebagai pekerja kelas atas. Setelah hubungannya mereka berjalan, Anggi tetap tinggal di Kanari dan hidup bersama Juan. Ketika kebohongannya tentang masalahnya terbongkar, bahwa ia bukan keturunan bangsawan, tidak punya silsilah ningrat, dan orang tuanya hanyalah seorang supir taksi dan ibu rumah tangga di Zaragoza, pertengkaran besar pertama pun pecah dalam hubungan mereka. Mengapa ia berbohong? Ayah Juan menyarankan putranya untuk mengabaikannya jika ia benar-benar mencintai Anggi. Terima aja masa lalunya gitu, kata si ayah Juan. Itu mas bijak juga ya kan. Kalau lu benar-benar cinta dia, ya udah terima aja masa lalunya, gitu kata ayah Juan. Lalu setelah mendapatkan siraman ruhani dari ayahnya, Juan pun memaafkan Anggi dan mereka pun menikah pada tahun 1990. Setahun kemudian mereka dikaruniai seorang putri bernama Carolina dan menetap di sebuah rumah di San Bartolome de Tirajana. Berkat penghasilan suaminya, Anggi mulai menjalani kehidupan mewah. Ia menghambur-hamburkan uang untuk merek-merek ternama dan sering berjudi di kasino. Teman-teman Argentina Juan tidak terlalu menyukainya. Mereka melihatnya sombong, manipulatif, dan merasa Anggi ini membatasi hubungan Juan dan orang-orang di sekitarnya. Mereka menjulukinya La Decuesa. Anggi tetap rutin berpergian ke Barcelona, tempat ia pernah tinggal. Kebohongan tentang asal-usulnya hanyalah permulaan. Ada yang lebih parah, karena merasa khawatir dengan keborosan istrinya dan perjalanannya yang terlalu sering, Juan akhirnya menyewa seorang detektif yang menemukan fakta yang tidak ingin diketahui siapapun. Anggi ini ternyata masih menjalani prostitusi di level sangat tinggi. Ada foto-fotonya dan bahkan ada seorang pengusaha yang sudah menikah yang menjadi korban pemerasannya. Dari pria itu Anggi berhasil menguras banyak uang. Wanita cantik yang dinikahi Juan ternyata menjalani kehidupan ganda. Nah, setelah mendapatkan informasi yang sangat penting dari detektif ini, hancurlah tuh hati si Juan pada saat itu, dan dia mulai bercerita dengan salah seorang temannya, wanita juga di daerah Spanyol, di negara Spanyol itu, bahwa ia ingin mencari seorang pengacara untuk mengurus perceraiannya, tapi dia sangat khawatir dengan hak asuh anak pada saat itu karena dia sayang banget sama putrinya. Juan sempat membicarakan perceraian kepada Anggi dan mengancam akan membongkar siapa sebenarnya dirinya di hadapan semua orang. Dalam situasi yang penuh ketegangan itu, Anggi pergi ke Barcelona bersama putri mereka untuk beberapa hari. Juan tidak sempat melakukan apapun dari rencananya. Pada tanggal 22 November tahun 1996, ia meninggal dunia di rumahnya. Ia tiba-tiba ambruk di lantai kamarnya setelah mandi dan bermain pedal bersama teman-temannya. Anggi yang menemukan jasad Juan pada hari kepulangannya bersama sang putri dari Barcelona.
Juan tergeletak di lantai suite yang biasa mereka tempati dalam keadaan tanpa busana. Di samping handuknya yang masih basah, seolah-olah ia sempat mencoba berpegangan pada spray saat terjatuh. Dan di atas spray itu terdapat muntahan. Hasil otopsi menyatakan bahwa Juan meninggal karena keracunan ion fosfat, zat yang sangat beracun dan biasa ditemukan dalam produk pembersih serta pupuk. Di pemakaman si Juan, Anggi tampak tidak terlalu terharu, tapi karena sejak awal pihak berwenang menduga itu adalah kasus. Mereka tidak mengambil foto apapun dari TKP, dapur, atau area lain. Meskipun teman-teman dan keluarganya merasa mustahil Juan mengakhiri hidupnya sendiri, karirnya lancar, ia menyayangi anaknya, dan dalam keadaan sehat. Kasus itu tetap ditutup dengan label. Menurut kalian, apakah benarnya si Juan mengakhiri hidupnya sendiri atau ada kecelakaan atau mungkin dimanipulatif oleh si Anggi? Cantumkan di kolom komentar. Anggi pun mewarisi sekitar 40 juta peserta, setara dengan sekitar 250 euro jika dirupiahkan sekitar 4,3 miliar ditambah properti dan saham. Anggi juga mencoba mencairkan asuransi jiwa milik Juan, tapi ia tidak tahu bahwa kasus mengakhiri hidup sendiri itu membatalkan klaim asuransi atas kematian dari si Juan di saat itu. Maka akhirnya ia mengklaim bahwa kematian suaminya bisa terjadi saat terjadi perampokan. Ia melaporkan ke polisi bahwa Rolex milik Juan, anjing Yoshikere keluarganya, dan dompet suaminya telah hilang. Detail yang menarik ya, dompet yang katanya hilang itu ditemukan 12 tahun kemudian saat penggeledahan rumah Anggi terkait kasus pembunuhan Anna Maria. Kembali lagi ke masa lalu itu, Anggi menjelaskan kepada pihak berwenang bahwa suaminya kalau minum obat langsung ditengak sekaligus di rumah. Di rumah saya ada Calgon, produk penghilang kerak di mesin cuci, kata si Anggi ini. Kalau isinya tinggal sedikit biasanya dipindahkan ke toples kaca. Dia tidak tahu soal itu dan mungkin karena diletakkan dekat pemanggang roti, Juan mengira itu garam buah. Itulah pengakuan dari si Anggi pada saat si ingin mengklaim asuransi di saat itu. Namun bagi para skeptis nih, itu tak masuk akal sama sekali. Rasa yang sangat menyengat pasti akan langsung kerasa. Sejak awal keluarga Juan meragukan Anggi. Salah satu adiknya, Sylvia Graciela, terus mengatakan bahwa ia tidak bisa menerima bahwa Juan mengakhiri hidupnya sendiri. 2 bulan setelah menjadi janda, Anggi pindah bersama putrinya ke Barcelona untuk melanjutkan gaya hidupnya yang penuh foya-foya. Detail yang tidak boleh diabaikan, beberapa bulan sebelum kematian mendadak suaminya, Anggi sudah mendaftarkan anak mereka di sekolah di Barcelona dan sudah membayar biaya pemindahan salah satu mobil dari pulau. Ini membuktikan bahwa Anggi sudah merencanakan semuanya jauh-jauh hari, termasuk kebebasannya dari pernikahannya. Ia berkelana di Barcelona dengan mengendarai mobil mencolok seperti Hummer atau Porsche Sport. Ia memakai pakaian bermerek dan tas Louis Vuitton. Anggi menyembunyikan asal-usulnya sederhana dan memamerkan segala yang ia miliki. Pada tahun 2006, ia mulai bekerja sebagai kepala hubungan manusia atau HRD lah ya, di sebuah perusahaan internasional yang berbasis Mataro. Di sana ia bertemu dengan Anna Maria Pes, seorang desainer. Nah, dia begitu akrab dengan Anna, pada akhirnya mereka menjadi berteman baik dan mungkin lebih dari itu. Gak lama setelah itu Anggi dipecat karena berkelahi dengan istri bos tempat dia bekerja. Setelah dipecat nih dari perusahaan akibat bertengkar dengan istri atasannya, Anggi mulai merancang rencana keji. Mengambil identitas Anna Maria, ia berpikir untuk menyamar sebagai Anna bisa memberinya jalan untuk mendapatkan pinjaman dari bank. Karena pernah menjabat sebagai atasan Anna Maria di bagian HRD, Anggi punya akses penuh ke semua data pribadinya. Alamat rumah, nomor dokumen identitas, paspor, nomor rekening bank, sampai nomor kartu kredit. Dengan niat itu, ia mendekati Anna kembali untuk menyamar dan mengeruk uang. Lalu muncullah ide yang lebih gila dari si Anggi ini. Dan lebih berbahaya, mengambil polis asuransi jiwa atas nama calon korbannya sendiri agar bisa mencairkan polis-polis itu. Tentu Anna Maria harus menyinggoi. Lalu si Anggi ini memasukkan data Anna Maria agar terlihat layak menerima polis. Ia membuat seolah-olah Anna adalah kepala desain di sebuah perusahaan dengan gaji bulanan 7.775 euro. Setara dengan 135 juta per bulan. Sekilas tampak realistis, tapi semua itu bohong. Dalam data palsu tersebut, Anna tercatat sebagai lajang yang tinggal bersama keluarga. Padahal ia hidup bersama pasangannya.
Alamat yang dicantumkan juga palsu. Anggi sengaja mengirim semua dokumen ke sebuah apartemen di distrik Example. 4 seorang penjaga gedung menerima semua surat atas nama Anna Maria. Minimnya kontrol dari pihak bank sangat menguntungkan si Anggi ini. Dalam semua pengajuannya, ia menyamar memakai wig hitam atau pirang. Ajaibnya, tak satupun pengajuan ditolak. Meski secara fisik Anggi dan Anna Maria sama sekali nggak mirip-miripnya. Nggak ada mirip-miripnya gitu loh. Dari bulan April 2006 hingga November 2007, Anggi berhasil menipu sejumlah bank dengan 6 kredit senilai total 102.419 euro, kurang lebih 1,78 miliar rupiah. Tapi itu belum cukup. Ia lalu mengajukan 10 polis asuransi jiwa atas nama Anna Maria senilai 840 euro yang jika dirupiahkan mencapai sekitar 14,6 miliar. Bagi Anggi itu baru nilai yang sepadan dengan sebuah nyawa. Dalam beberapa polis tertulis bahwa penerima manfaat adalah seorang bernama Susana Baskunana, identitas yang Anggi curi dari seorang wanita di tempat fotokopi. Ia yakin dengan begitu kecurigaan terhadap dirinya bisa terhindar saat temannya nanti ditemukan tak bernyawa. Anggi merasa semuanya telah disiapkan atau setidaknya hampir semuanya. Karena untuk mencarikan polisi harus membuat sebuah kematian yang tampak seperti kecelakaan, bukan pembunuhan. Maka ia menyusun skenario kematian karena permainan seksual yang kelewatan batas, sebuah kecelakaan bodoh katanya. Dan kejadian itu pun terjadi di tanggal 19 Februari 2008. Nah, saat pengambilan kasus ini, keluarga Juan ini, keluarganya mantan suaminya si Anggi juga minta agar kematian dari Juan juga diungkap. Bisa jadi ini juga adalah manipulasi dari si Anggi, ya enggak? Karena temponya sama, itu klaim asuransi jiwa. Apakah kalian berpikir sama dengan gua? Kalau Anggi juga terlibat nih dalam kehilangan nyawa Juan di tahun 1996. Namun itu tidak mudah karena apa? Dalam kasus kematian Juan, penyidikan awal penuh dengan kesalahan fatal. Salah satunya adalah keputusan aneh. Jaksa tidak pernah memanggil seseorang saksi penting, yaitu seorang insinyur kimia yang sempat menjalin hubungan dengan si Anggi. Padahal pria ini berhasil dilacak dan bahkan sempat berkata Anggi hamil anak saya, tapi dia menguburkannya sendiri. Saya tidak tahu di mana karena dia ngotot pergi sendirian, gitu kata si insinyur ini. Pria itu punya pengetahuan yang cukup untuk memanipulasi atau menyembunyikan jejak racun. Dan lebih dari itu, ia memiliki hubungan yang dekat dengan Anggi, sang terdakwa utama. Tapi anehnya, penyidik tidak menganggapnya penting di saat itu. Lebih parah lagi, barang bukti utama justru dihancurkan. Spray tempat korban ditemukan muntah telah dibuang, guys. Padahal dengan teknologi forensik sekarang, bisa jadi spray itu menyimpan jawaban tentang apa yang benar-benar terjadi di malam itu. Tak hanya itu nih, penyidikan awal juga sembrono menurut gua. Tidak ada dokumentasi yang lengkap, tidak ada foto yang diambil di TKP, tidak ada bukti yang dikumpulkan dengan cermat. Akhirnya, pada September 2018, meski banyak bukti yang mengarah pada si Anggi, pengadilan nomor 3 di San Bartolome di Tirajana, Gran Canaria memutuskan menghentikan penyelidikan sementara. Alasannya karena apa? Karena belum semua prosedur dijalankan untuk mengungkap kebenarannya. Tahun 2020, kasusnya sempat dibuka kembali, tapi sampai sekarang nih 2025 belum ada perkembangan yang berarti. Anggi masih belum pernah diadili atas kematian suaminya, dan semua kekacauan itu berdampak nyata karena kasus ini belum selesai. Anggi dilarang mendapatkan izin keluar sementara dari penjara tempat ia menjalani hukuman atas sahabatnya sendiri. Setidaknya kan bagi keluarga-keluarga si Juan ya berharap Anggi tidak pernah bisa menghirup udara bebas lagi lah. Ini sedikit jadi penghibur lah untuk keluarga-keluarga si Juan. Nah, gimana nih untuk kasus si Arnapis dan si Anggi kali ini? Cukup bikin gregetan gak sih kalau cuman buat uang? Ente-ente semua ngehabisin nyawa orang-orang terdekat itu termasuk ke perbuatan yang melampaui gitu. Kayaknya setan juga nggak sampai kepikiran gitu loh, sampai kayak minder di pojokan. Gue kira kalau tahu semua itu lo rencanakan dengan seksama kayak gitu. Kembali lagi gue kata Uji mohon undur diri sini. Kembali lagi gue kata Uji mohon undur diri, see you di next video. Bye bye.